lebih kepada persiapan software yang bakal kita gunakan juga nantinya ketika digitalisasi itu kan pasti ada software yang dipersiapkan itu tadi. Jadi kita nggak mungkin pasti ini nantinya juga akan bekerja sama dengan para IT itu tadi untuk mempersiapkan nih bagaimana caranya agar software ini safe buat kita semua. Mengingat juga kita sekarang lagi trust issue banget nih sama kebocoran data yang ada di mana-mana. Jadi mungkin itu selain tadi harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, mungkin itu salah satu poin yang saya highlight mengenai bagaimana apakah kita organisasi dan kita organisasi ini selaku bangsa Indonesia sudah siap untuk go digital, full go digital gitu kan. Jadi halo. Hai, halo. Ini saya kali ini benar-benar di generasi Z ya. Kalau tadi kan ada yang milenium menuju Z. Mungkin boleh kita awali dari perkenalan dulu, mulai dari mbaknya. Iya, perkenalkan nama saya Devina Tarifa Arsari, biasa dipanggil Vina. Saya baru lulus ALB kemarin Mei 2022. Jadi ini baru banget nih seminar pertama saya. Seminar pertama ya. Iya, selanjutnya saya Elizabeth Jessica Leonora Sadik. Saya juga baru ALB juga di bulan yang sama juga. Jadi sama. Ternyata bapaknya saya kenal juga gitu. Kenapa nggak bilang dari tadi gitu kan? Saya Meliana Angelia, ALB, udah UKEN juga. Semoga sebentar lagi jadi notaris. Semoga. Saya Irsyadil Hafiz, saya juga barusan jadi ALB bulan Mei 2020, jadi mungkin sama kayak Vina dan Jessica. Ya. Adik-adik, karena cuman saya sendiri kayaknya yang milenial ya, nggak tahu gitu ya. Mungkin bisa saya minta pendapatnya tentang digitalisasi. Sekarang kan serba digital ya, semua online, belanjanya online, makanan online semua, termasuk sidang dan pengajuan akta, termasuk juga pengajuan SK Kumham pun online. Saya mau minta pendapat kalian para generasi Z ini, pandangan kalian tentang digitalisasi itu apa? Mulai dari pandangan saya tentang digitalisasi akta, sebenarnya saya juga tidak menolak adanya perkembangan mengenai digitalisasi akta. Hanya saja di sini mungkin masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan, terutama masalah IT-nya. Karena kan di sini memang banyak sekali benefit yang didapatkan, termasuk seperti resiko-resiko dari penyimpanan secara offline. Itu kan tentunya juga punya resiko yang besar. Dimana kemarin tuh kan ada misalnya seperti adanya tsunami atau apa. Kalau misalnya kita itu hanya secara offline, dokumennya hancur, lenyap kan. Tapi dengan digitalisasi, di sini kita mengikuti perkembangan zaman dan pastinya juga lebih safe. Namun di satu sisi juga perlu dipertimbangkan mengenai keamanan data. Karena kan data akta notaris benar, apalagi data dari akta kita tuh kan sifatnya sangat pribadi ya, sangat private. Jadi mungkin itu nanti kalau misalnya jadi dikembangkan, mungkin fokusnya juga bisa di itu tadi, privasi kita, privasi klien-klien kita yang juga sebagaimana adalah tanggung jawab kita. Seperti itu. kalau Jessica? Ya mungkin menambahkan ya, sebenarnya kita udah mulai ngerasa nih udah mau masuk ke ekonomi kreatif yang dimana kalau semua berubah menjadi digital semua, dari mulai perundang-undangan udah mulai berubah mengarah ke elektronik, kayak seperti pengecekan sertifikat kan sudah mulai elektronik nih sekarang kita. Sistem juga berubah-ubah. Sebenarnya kita sedang menyesuaikan. Cuman jangan menurut pendapat saya, walaupun kita tetap online, tapi kita nggak boleh menghilangkan dari undang-undang yang UJN, yang dimana kalau notaris itu membacakan aktanya secara di hadapan. Jadi harapannya sih walaupun berkembang ke elektronik, tapi kita juga harus menjaga bagaimana agar seimbang. Walaupun kita di era ekonomi kreatif, tapi kita tetap tidak ibaratnya melanggar gitu ya. Jadi undang-undang gitu.
Jadi bagaimana cara menyelaraskan ya gitu. Kalau menurut saya sih ini seperti pedang bermata dua ya. Kalau untuk bagi yang belum siap, hal ini adalah hal yang kurang baik. Karena satu, permasalahan tuh kalau misalkan sedang bertatap muka gini kan kita bisa tahu situasi orang tersebut gimana. Sedangkan kalau misalkan orangnya jauh kita nggak tahu, dan sekarang tuh kayak sangat marak tuh hal yang namanya deepfake gitu kan. Nah jadi itu juga permasalahan yang sulit karena terlalu mirip gitu dari dan teknologi kan sekarang udah berkembang. Jadi teknologi ini bisa dipakai buat yang baik dan enggak. Jadi mungkin persiapannya harus lebih ditingkatkan. Dan saya lebih setuju seperti yang kakaknya sebelumnya bilang, kayak pertemuan di hadapan secara langsung harus tetap diteruskan. Mungkin di saat-saat seperti ini itu adalah hal yang sangat baik karena dapat membantu kan untuk mengurangi COVID-19 ini juga. Tapi hendaknya online itu hanya dijadikan sebagai backup mungkin. Kayak penyimpanan tetap disimpan data-data aslinya, tapi juga di backup secara online gitu. Mungkin sistemnya kali ya, kayak jadi mendukung juga. Jadi negara mau maju kan sebenarnya kita dinamis sih. Jadi kita harus mengikuti. Jadi teknologi dengan undang-undang kan harus selaras gitu. Dan harus dibimbing juga agar semua notaris bisa selaras lagi tuh jalannya. Karena kan kadang-kadang di daerah masih belum bisa mengikuti karena belum dapat infonya gitu. Mungkin diinformasikan lebih. Sosialisasi. Pastinya mungkin sebelumnya harus ada pelatihan atau seminar sosialisasi. Gitu. Ya kalau sebenarnya udah banyak dijelaskan sama teman-teman saya sih. Cuman memang pada intinya kita tuh nggak mungkin bisa melawan zaman. Ini daerah teknologi, memang kita juga harus mengikuti. Tapi poin yang saya tekankan adalah kita harus digitalisasi ini harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati, serta juga diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan tentunya. Jadi infrastruktur sistem digitalisasi ini juga penting dipahami, karena yang dibilang tadi oleh teman-teman mungkin ada yang fake, terus hack dan lain-lain tuh bisa juga terjadi di sistem digital. Kurang lebih gitu sih. Terkait dengan kebocoran digital itu kan ada juga tuh, ya kan? Contohnya kalau kita SK Kumham, bicara SK Kumham, ada SK Kumham double. Betul. Dan peran notaris dalam hal ini tuh sangat besar sekali karena yang mengajukan kan notaris. Betul. Ya kan? Nah itu menurut kalian apa tuh? Apa bisa menyesuaikan nggak profesi ini untuk menuju ke sana, selain tadi harus bertatap muka, terus apa? Nah untuk loop itu ditutup kali ya, lubang-lubang itu ditutup. Menurut kalian generasi Z ini gimana ke depan? Mungkin itu tadi sih, lebih kepada persiapan software yang bakal kita gunakan juga nantinya ketika digitalisasi itu kan pasti ada software yang dipersiapkan itu tadi. Jadi kita nggak mungkin, pasti ini nantinya juga akan bekerja sama dengan para IT itu tadi untuk mempersiapkan nih bagaimana caranya agar software ini safe buat kita semua. Mengingat juga kita sekarang lagi trust issue banget nih sama kebocoran data yang ada di mana-mana. Jadi mungkin itu selain tadi harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, mungkin itu salah satu poin yang saya highlight mengenai bagaimana apakah kita organisasi dan kita organisasi ini selaku bangsa Indonesia sudah siap untuk go digital gitu kan. Jadi mungkin itu tadi sih, karena nggak mungkin cuman ini doang untuk persiapan digitalisasi, pasti ini juga akan menggandeng Kumham dan mungkin Kominfo, ya kan? Mungkin Kominfo, dan mungkin juga kita bakal ada ini baru mengenai, berarti kan harusnya ada peraturan baru turunan mengenai digitalisasi akta itu juga kan, nanti mungkin ada Perkum atau apa yang mengatur itu kan pasti semuanya. Jadi secara
secara legal kita juga safe, secara IT kita juga safe. Jadi mungkin itu sih yang perlu dipersiapkan. Kalau Jessica? Kalau saya mungkin dari update berita aja ya. Kan kita udah mulai mau masuk aplikasi nih, udah mulai terdaftar. Jadi kan sebenarnya data-data pribadi itu kita percayakan kepada negara untuk dikelola. Cuman yang saya minta yang sudah percaya ini, aplikasi-aplikasi ini jangan sampai dihilangkan kepercayaannya. Jadi kalau bisa sih didukung teknologinya. Kan mulai ada aplikasi media sosial kan yang udah mulai ditarikin satu-satu untuk tanda tangan kontrak gitu loh. Ya gitu paling saya bisa tambahin. Ada pandangan terkait lubang-lubang yang harus ditutup itu? Ya menurut saya sih sama-sama kita kembangkan. Kayak mungkin kita bisa meng-hire yang terbaik gitu. Ya kayak IT yang terbaik kan. Warga-warga Indonesia ini menurut saya cukup pintar sih. Dan tangannya cepat kalau medsos ya. Itu lebih cepat dari petir aja. Ya tentu. Benar. Terus udah gitu selain dari itu kan program-program ini udah selaras kan yang dibuat oleh Ibu Yualita. Nah saya mau kedepannya program ini diteruskan terus gitu, berkesinambungan, jadi cepat berkembangnya seperti itu. Kalau menurut saya sebenarnya dalam launching sistem digitalisasi itu namanya sistem juga nggak ada yang baru launching langsung sempurna ya. Nah tapi nanti dalam jalannya waktu itu kan pasti ada laporan-laporan dari pengguna sistem itu yang mana adalah notaris sendiri. Kalau menurut saya yang penting itu adalah adaptif dan tanggap aja kalau misalnya menurut beberapa notaris banyak masalah di sistem bagian ini, langsung diselesaikan permasalahannya, dicari solusi dan sehingga permasalahan-permasalahannya tuh dalam kurun waktu berapa dalam proses developing itu nanti pada akhirnya akan sempurna sistemnya. Jadi menurut saya ini peran organisasi sangat penting sih, sangat penting sih menurut saya. Jadi karena mungkin jadi untuk menjalankan digitalisasi ini pastinya harus satu komando. Betul. Kita harus satu, satunya ini kita ini Dan solid. Saat ini PPI ini sudah mulai menuju baik ya, sudah baik ya, dari hal seperti ini, sosialisasi Pastinya. dan apa itu ya, hidup ya dari hidup menurut saya hidup sekali ya, karena bisa dibandingkan nih dengan profesi organisasi lain, profesi lain yang sudah terpecah-pecah. ya. Bilang aja advokat gitu. Advokat pecah-pecah. Bukan saya. Nah, kalau misalnya ini kan tetap eksis sebagai satu-satunya organisasi notaris di Indonesia loh. Jadi menurut saya itu suatu prestasi yang bisa kita banggakan bersama gitu. Itu udah eksistensinya udah ciamik sih. Sama jangan luput ini, kita kan kayak seperti ini tuh bisa dari karena senior kita nih, rekan sejawat. Jadi kalau saya harapin walaupun kita berganti teknologi digital, tapi kita tetap harus punya harmonisasi dengan senior. Kan dulu kayaknya masih zaman ketik mesin ketik ya. Walaupun kita masih tetap untuk ngisi nomor akta, tapi udah mulai beralih ada yang elektronik juga kan mesin tiknya. Nah, gimana caranya ini misalnya analoginya mesin tik ini tetap kita jalan harmonis, tapi kita tetap untuk satu kita punya visi misi yang sama gitu. Untuk udah menuju baik ya. Jadi dulu mungkin rugos gitu kan rugos ya. Benar rugos. Jadi karena ini udah generasi apa, milenial, terus Z gitu ya, udah nggak kenal rugos pasti kenal nggak? Masih lihat waktu itu. Lihat tapi udah langka kayaknya gitu. Dan pabriknya udah tutup juga. Kita bicara organisasi nih. Kalian kan calon notaris, ya kan? Calon pejabat pembuat akta tanah, pejabat negara loh nanti. Bisa pakai lambang. Ya. Mungkin sudah beberapa edisi atau beberapa kegiatan dari PP ini yang melibatkan kalian kan. Nah, itu pandangan ke depan kalian. Itu kira-kira kan kita udah mau pemilihan ketua umum nih. Ya kan? Pandangan kalian tuh siapa nih yang
ke depan nih? Mungkin bisa dari Mungkin gantian. ganteng. Oh, dari sini dulu. Kalau saya sih sebenarnya gini, karena terus terang saya ini kan juga baru ALB, kita juga masih baru. Tapi yang saya lihat PP ini pengurus pusat ini nih udah cukup baik yang sekarang ini. Udah banyak improvement yang dibuat oleh PP ini. Ya harapan saya sih semoga penerusnya itu adalah seseorang yang mempunyai visi misi yang sama serta etos kerja yang sama. Nah mungkin ya Pak Tri Firdaus mungkin cukup mempunyai apa yang saya tekankan tadi itu. Karena beliau kan sudah berkecimpung nyemplung Betul. di sini. Betul. Dan mungkin beberapa agenda yang belum dilaksanakan mungkin bisa Iya, dilaksanakan. karena menurut saya sistem yang terbaik itu sistem yang kontinu. Kalau programnya ganti gitu nanti malah nggak dapat semuanya. Jadi biar selaras saja. Selaras ya. Kalau Ade? Kalau menurut saya sih sama Pak Tri Firdaus juga, karena program-program yang dijalanin sama Ikatan Notaris sekarang tuh udah cukup bagus. Di saat pandemik begini pun kemarin bisa-bisanya Ikatan Notaris tuh melaksanakan UKED demi notaris-notaris tuh bisa menjadi calon notaris menjadi notaris gitu. Nah jadi saya setujunya kalau misalkan kandidat pasti wakilnya dari Ibu Yualita, yaitu Bapak Tri Firdaus. Lebih ngemong ya. Ya, karena dia udah tahu kan semuanya. Terus udah gitu kayak lebih profesional lah dalam melakukan tugas-tugasnya, lebih tahu. Kalau Jessica? Mungkin sebenarnya saya nggak terlalu mengenal Bapak Tri Firdaus. Cuman kalau dilihat dari setelah ALB ini kan, kalau dikenal beliau itu merupakan sekretaris ini ya. Iya, Sekum. Sekum. Ya mungkin dia punya pengalaman yang apa ya namanya berorganisasi di bawah naungan Ibu Jualita ya. Ya mungkin diberi kesempatan untuk meneruskan program-program yang sudah berjalan, yang sudah berjalan yang baik diteruskan kembali gitu. Ya, mungkin hampir sama sebenarnya. Mungkin di sini yang saya highlight kesuksesan Ibu Yualita ini pasti juga kerjasama dengan pengurus-pengurus lainnya, dimana salah satunya adalah Bapak Tri Firdaus. Betul, Bapak Sektum. Jadi menurut saya tidak ada salahnya apabila tongkat estafet ini diberikan kepada Bapak Sektum yang tentunya juga berperan besar bagi pemikiran-pemikiran yang dijalankan oleh Ibu Yualita seperti itu. Gitu ya. Ya. Harapan adik-adik nih untuk kalian kalau udah jadi notaris, itu harapan ke depan itu apa? Kalau udah jadi notaris, ini mungkin kita berharap berkaitan dengan nanti terpilihnya ketua notaris yang baru, kita tuh sebagai anggota yang junior, kita berharap tuh ketua ini akan mengayomi kita, melindungi kita, terus mengajak bertukar pikiran dengan kita seperti itu. Terus kalau harapan untuk menjadi notaris nanti sih ya kedepannya seperti yang tadi dari awal tuh tentang digitalisasi, kita juga kita butuh sosialisasi yang tersistematis dari pusat ke daerah, ke wilayah, ke daerah. Jadi semua ini terorganisir secara baik. Jadi kita sebagai notaris tuh juga dilindungi, klien pun juga merasa enak, ada digital Nyaman ya? nyaman. Jadi seluruh pihak terlindungi. Kalau saya sih berharap notaris-notaris semakin profesional lah dalam bekerja. Jadi nama Ikatan Notaris ini akan terus terjaga gitu. Karena kan selama ini Ikatan Notaris juga sudah melindungi notaris-notaris. Hendaknya kita semua tuh kerjasama gitu kan.
Terus udah gitu penempatan notaris juga bukan cuman kayak rame di satu daerah gitu, tapi kayak beberapa daerah merata lah, karena di beberapa daerah kan juga membutuhkan notaris kan. Karena notaris itu adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang bisa menjadi bukti Hukum, produk hukum ya. Iya. Jadi menurut saya semua warga Indonesia tuh butuh notaris sih, termasuk di daerah-daerah yang pelosok-pelosok gitu. Kan? Paling siapapun itu yang terpilih, semua sebenarnya untuk memajukan ikatan notaris Indonesia sih, kalau yang saya ini pendapat saya. Jadi mungkin lebih tepatnya kita beri kesempatan gitu pada calon-calon yang nanti terpilih untuk memajukan bahwa menyelaraskan, kan ini sebenarnya ibaratnya kayak masih antara mau memasuki era baru, tetapi sistem juga harus mendukung. Jadi gimana caranya kalau misalnya masuk ke era digital ekonomi kreatif ini tetap seimbang antara senior maupun junior, kan apalagi kita baru masuk nih. Jadi kayak mungkin kayak permisi gitu. Kalau sedangkan senior-senior di atas kan sudah punya banyak pengalaman, jadi berkecimpung di ranahnya. Mungkin lebih tepatnya agar mungkin kayak transfer knowledge gitu ya. Iya, pokoknya harus kerjasama sih, benar kata Mei. Iya, jadi kita harus saling bahu membahu lah untuk membangun bahwa kalau urgensi notaris ini masih diperlukan di Indonesia, karena kan di negara-negara lain nih sebenarnya notaris tuh hanya tidak se-eksis di Indonesia gini loh. Civil law, di common law dia hanya pinggiran-pinggiran gitu ya gitu. Tapi enggak, ya, beda jangan sistem ya. ya beda sistem. Gitu paling gitu. Ya mungkin dari aku sih, selain yang udah dibilang teman-teman, selain semoga nanti ketika kita punya ketua umum yang baru yang bisa memajukan organisasi, harapan saya juga semoga notaris-notaris muda nanti juga bisa aktif di organisasi untuk meneruskan perjuangan senior kita. Karena sebagaimana yang pernah saya dengar kutipan Bapak Tri Firdaus, bahwasanya bagaimana kita harus menghidupi organisasi, bukan mencari kehidupan dari organisasi, seperti itu. Dan beliau memang tanpa sekat ya. Iya, mau betul. ke bawah, ke atas, kan ada pemimpin yang ke bawah gengsi, ke atas sungkan gitu kan. Jadi dia hidup di mana gitu ya. Iya. Oke, terima kasih.